Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Untuk mengawali hari ini, firman Tuhan akan menyapa kita, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan karena kami boleh ada hingga pada saat ini. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami akan mengawali hari kami. Biarlah firman Tuhan akan menyapa kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah bersiap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, nats firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini terambil dari kitab Lukas 12 ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, gambaran sederhana soal ikat pinggang yang tidak terkunci, tidak terikat, tentulah dipastikan dalam keadaan longgar dan lepas. Gambaran ini berkaitan dengan cara berpakaian seseorang. Apakah siap bekerja, melayani, atau tidak? Dikatakan siap untuk melayani, dia harus menggulung jubah pakaian luarnya. Karena pada masa itu saudaraku, pakaian mereka pada umumnya memakai jubah dan mengikatkannya dengan ikat pinggang. Dengan demikian ia akan lebih bebas bergerak untuk melayani sebagai seorang hamba atau seorang pelayan. Seseorang yang pinggangnya tetap berikat, ikat pinggang digambarkan akan kesiapsediaan, ready for use. Setiap waktu untuk melakukan pekerjaan, pelayanan, bahkan dapat segera terhindar dari suatu risiko manakala akan terjadi sesuatu secara tiba-tiba atau emergensi. Pinggang yang terikat juga mengandung pesan saudaraku untuk berjaga-jaga, bersikap awas, khususnya dalam penguasaan diri. Biasanya orang melepas ikat pinggangnya jika ia hendak istirahat atau tidur, dan tidak lagi awas atau berjaga-jaga. Jubah yang tidak berikat pinggang akan kendor dan akan ditiup angin ke sana kemari, dan tidak rapi. Sama halnya pada masa sekarang ini saudaraku, di mana pakaian atau celana yang longgar tanpa mengenakan ikat pinggang tentunya akan berantakan atau tidak rapi dan kerepotan. Itulah gambaran jiwa yang digambarkan, yang selalu siap sedia dan penguasaan diri. Dalam cerita Alkitab, saudara yang terkasih, kita bisa belajar dari kehidupan Nuh yang tekun bekerja dan mempersiapkan bahtera, padahal dia tidak tahu kapan air bah itu datang. Alkitab menyatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Selanjutnya saudara yang terkasih, ketika kita mensejajarkan pelita yang tetap menyala, kita ingat pada perumpamaan Tuhan Yesus tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang tidak bijaksana, atau kita sebut saja bodoh. Agar pelita atau obor itu dapat tetap menyala, maka diperlukan cara, metode, termasuk di dalamnya adalah mempersiapkan minyak cadangan. Sehingga ketika yang dinanti-nantikan pulang, pelitanya tetap dapat menyala dan tidak kehabisan minyak. Dengan cara yang bijak, maka seseorang akan semakin peka akan konsep waktu
termasuk mengenai waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Selain itu, dengan berbijaksana, seseorang juga akan semakin sadar untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelita menggambarkan jiwa kita, dan minyak adalah iman, pengharapan, dan kasih yang membuat jiwa kita dapat terus hidup. Melalui nats ini, Tuhan ingin agar kita terus berjaga-jaga dan mengisi minyak dalam pelita kita agar tetap menyala dan hidup. Pesan bagi saudara dan saya agar kita memiliki sikap dan semangat sebagai hamba atau pelayan yang setia menantikan kapanpun Tuhan itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, datang dalam kemuliaannya. Teruslah menantikan dengan pinggang yang tetap terikat dan pelita yang tetap menyala. Saudaraku yang terkasih, saya kutip satu nats firman Tuhan. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Tertulis dalam Lukas 12 ayat 37. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, firman-Mu boleh kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami senantiasa Engkau ingatkan untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu waspada dalam kondisi siap sedia untuk menanti kedatangan Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, waktu-Mu bukanlah waktu kami. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan kepada kami sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami, siap sedia dalam kehidupan kami, senantiasa waspada dalam kehidupan kami, seraya kami melakukan seluruh kehendak dan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga, kami mau berdoa buat seluruh umat Tuhan, di seluruh jemaat HKBP Jati Asih ini ya Tuhan, dari yang terkecil hingga yang dewasa, sertai dan berkati mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan telah mengucap syukur kepadamu. Amin.